Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lumartani Permadewi dengan NIM 2702422862. Di sini, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait Project Based Learning dalam mata kuliah kewarganegaraan. Eh, Topik yang saya ambil adalah terkait SDG nomor 8 terkait kerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Yang dimana dengan judul dari penelitian saya adalah pekerjaan layak sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Baik, saya lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu ada latar belakang. Yang dimana pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi merupakan fokus utama dalam SDG yang krusial bagi Indonesia. Sebagai negara dengan populasi tenaga kerja yang besar, Indonesia menghadapi ketimpangan akses terhadap pekerjaan layak. Ini menurut data BPS tahun 2024 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka atau TPT sebesar 5,45%, dengan lebih dari 50% tenaga kerja berada di sektor informal yang minim jaminan sosial dan upah rendah. Di samping itu, Revolusi 4.0 memperburuk kesenjangan keterampilan, di mana hanya 30% pekerjaan formal yang memiliki akses pelatihan relevan. Untuk selanjutnya, adanya ketimpangan regional dengan daerah seperti Papua dan Maluku memiliki tingkat pengangguran lebih tinggi dibandingkan daerah Jakarta dan Jawa Barat. Dan untuk selanjutnya, saya akan memaparkan terkait rumusan masalah dan tujuan proyek. Yang pertama, pada rumusan masalah, saya memiliki 3 poin, yaitu poin pertama adalah bagaimana menciptakan pekerjaan layak yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Yang kedua adalah bagaimana langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dalam menghadapi tantangan di era digital. Untuk poin yang ketiga adalah bagaimana mengintegrasikan kebutuhan komunitas lokal dengan pencapaian tujuan SDG terkait pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Untuk tujuan proyek, ini ada memiliki 2 target dari tujuan proyek ini. Yang pertama adalah untuk komunitas atau masyarakat, dan yang kedua untuk mahasiswa. Untuk komunitas dan masyarakat memiliki 3 poin, yaitu memberikan edukasi tentang pentingnya pekerjaan layak sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi. Untuk yang kedua adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peluang ekonomi lokal dan inklusif yang berkelanjutan. Untuk poin terakhir adalah mendorong komunitas untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan bersama. Dan untuk mahasiswa, yaitu adalah untuk membantu mahasiswa memahami pentingnya pekerjaan layak dalam pembangunan berkelanjutan. Untuk poin kedua adalah membekali mahasiswa dengan pengetahuan praktis untuk merancang program atau kebijakan yang mendukung SDG untuk tujuan yang ke-8. Untuk poin yang terakhir adalah meningkatkan keterampilan analisis mahasiswa dalam mengidentifikasi tantangan dan peluang di sektor pekerjaan dan ekonomi. Di sini, dalam project ini saya sudah melakukan literature review dan beberapa breakdown yang akan saya paparkan adalah untuk poin yang pertama, adanya tantangan dan peluang dalam mencapai pekerjaan layak di Indonesia dalam perspektif ekonomi dan sosial. Untuk materi ini atau literature review ini, eh, penciptaan pekerjaan layak di Indonesia berperan penting dalam pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Menurut Salsabila tahun 2023, pekerjaan layak mencakup kesejahteraan sosial, keamanan kerja, jaminan sosial, dan upah yang adil. Tantangan seperti dominasi sektor informal, kemajuan teknologi, dan ketimpangan regional memerlukan pendekatan holistik melalui kebijakan ketenagakerjaan dan perencanaan ekonomi. Identifikasi faktor penghambat dan langkah strategis diperlukan untuk mewujudkan pekerjaan layak yang berkelanjutan. Untuk breakdown poin kedua, yaitu terkait tantangan dalam mencapai pekerjaan layak. Tantangan utama pekerjaan layak di Indonesia mencakup dominasi sektor informal yang menyerap lebih dari 50% tenaga kerja dengan upah rendah dan minim jaminan sosial. Di samping itu, revolusi industri 4.0 memperlebar kesenjangan keterampilan, di mana hanya 30% pekerja formal yang mendapatkan pelatihan.
Dan untuk itu, selain itu juga adanya eksploitasi tenaga kerja di sektor agrikultur dan manufaktur. Masih marak akibatnya lemahnya pengawasan. Diperlukan kebijakan strategis untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, memperkuat perlindungan, serta mendorong investasi yang menciptakan pekerjaan layak dan berkelanjutan di Indonesia. Untuk breakdown poin selanjutnya adalah terkait peluang dalam pencapaian pekerjaan layak. Pekerjaan layak adalah kunci pembangunan berkelanjutan. Bagaimana tercermin dalam SDG tujuan ke-8, di Indonesia, pekerjaan layak mendukung kesejahteraan individu dan pertumbuhan ekonomi. Tetapi, menghadapi tantangan seperti dominasi sektor informal, rendahnya kualitas tenaga kerja, dan lemahnya pengawasan, dengan dinamika pasar yang terus berubah, diperlukan strategi komprehensif untuk menjadikannya bagian integral dari kebijakan nasional. Untuk poin selanjutnya adalah kerjaan layak sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang stabil menciptakan peluang kerja, terutama di sektor jasa, manufaktur, dan perdagangan. Di Indonesia, transformasi dari sektor pertanian ke jasa dan manufaktur pada tahun 2006 sampai 2016 meningkatkan produktivitas dan lapangan kerja, meskipun dominasi sektor informal masih menjadi tantangan. Namun, di sini tidak semua pertumbuhan ekonomi meningkatkan penyerapan tenaga kerja, terutama di sektor berbasis teknologi yang lebih padat modal. Oleh karena itu, tenaga kerja menjadi penting untuk mendukung pertumbuhan inklusif. Hubungan ini sejalan dengan SDG nomor 8 yang menekankan penciptaan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk subbab selanjutnya adalah tentang deskripsi pelaksanaan proyek, yang dimana juga ada beberapa breakdown. Di sini ada dua breakdown point yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah peluang dalam pencapaian pekerjaan layak, yang di mana pekerjaan layak adalah kunci pembangunan berkelanjutan sebagaimana tercermin dalam SDG tujuan ke-8. Di Indonesia, pekerjaan layak mendukung kesejahteraan individu dan pertumbuhan ekonomi. Tetapi menghadapi tantangan seperti dominasi sektor informal, rendahnya kualitas tenaga kerja, dan lemahnya pengawasan, dengan dinamika pasar yang terus berubah, diperlukan strategi komprehensif untuk menjadikannya bagian integral dari kebijakan nasional. Untuk breakdown poin kedua, yaitu terkait pekerjaan layak sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang stabil menciptakan peluang kerja, terutama di sektor jasa, manufaktur, dan perdagangan di Indonesia. Transformasi dari sektor pertanian ke jasa dan manufaktur meningkatkan produktivitas dan lapangan kerja. Meskipun dominasi sektor informal masih saja menjadi tantangan. Oleh karena itu, pelatihan tenaga kerja menjadi penting untuk mendukung pertumbuhan inklusif. Hubungan ini sejalan dengan SDG nomor 8 yang menekankan penciptaan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk subbab terakhir, yaitu saya akan memaparkan terkait saran dan kesimpulan. Di sini saya memiliki saran dari poin A sampai G, yang mana yang pertama adalah sarannya terkait SDG, terkait pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, adanya perlunya peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan. Yang poin kedua, memperkuat kebijakan dan perlindungan tenaga kerja. Yang ketiga, menerapkan kebijakan yang inklusif dengan memperkerjakan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Yang keempat, mendukung keberdayaan UMKM dan kewirausahaan yang dapat bersaing di dunia global. Yang kelima, mengembangkan ekonomi berbasis kelanjutan. Yang keenam, menjamin lingkungan kerja yang aman. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi produksi dan konsumsi sumber daya. Untuk kesimpulannya, terdapat 3 poin, yaitu yang pertama, pekerjaan layak tidak hanya berarti memiliki pekerjaan, tetapi juga mencakup aspek upah yang adil, kondisi kerja yang aman, perlindungan tenaga kerja, dan kesempatan untuk berkembang. Untuk poin kedua, tingginya angka pengangguran, kesenjangan akses pendidikan dan keterampilan, diskriminasi dalam dunia kerja, serta kurangnya perlindungan bagi pekerja di sektor informal, dan oleh karena itu perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, untuk menciptakan sistem yang mendukung pekerjaan layak bagi semua. Untuk poin terakhir, yaitu poin yang paling penting adalah pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau perusahaan, tapi juga merupakan bagian dari kesadaran dan kontribusi kita sebagai individu.
Baik, sekian presentasi dan pemaparan materi dari saya. Dan mohon maaf apabila ada salah kata, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Untuk penutupnya, saya tutup dengan Pak Santi. Om, Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.